Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu ummahat sadayana darama, alhamdulillahi rabbil alhamdulillah kita bisa berkumpul di ini majelis memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bersalawat kepada baginda kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling baik akhlaknya, Nabi yang paling santun, Nabi yang paling bagus ibadahnya, ialah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Pada hari ini kita akan membahas tentang jaminan orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundur sedikit, kalau kita dijamin sama manusia pasti gembira. Misalkan orang Cidokom dijamin sama Pak Lurah. Kata Pak Lurah, orang Cidokom sehari dapat uang 100.000. Setiap hari dapat uang 100.000, dijamin. Itu pasti bahagia, senang, dan percaya. Bagaimana kalau yang menjamin siapa? Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjamin bukan orang biasa, yang menjamin orang yang pasti masuk surga ialah Nabi Muhammad. Yang menjamin adalah kekasih Allah. Yang menjamin orang yang paling mulia makhluk daripada makhluk Allah ialah Sayyiduna wa maulana Muhammad. Dalam hadisnya Nabi Muhammad memberikan jaminan yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar." Satu, ninggalin debat. Jangan suka cekcok. Jangan suka cekcok, merasa paling benar. Walaupun benar, orang yang ninggalin debat jaminannya surga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jaminannya masuk surga, di pinggiran surga. Siapa dia? Orang yang ninggalin debat, cekcok, berantem.
khususnya sama suami. Ibu-ibu khususnya sama suami. Hampir tiap hari debat. Hampir tiap hari debat. Sama saudara debat. Sama tetangga debat. Adu mulut, cekcok. Yang satu pengen menang, yang satu lagi pengen menang, gak mau kalah. Padahal jaminan Nabi buat orang yang ninggalin debat, kira-kira susah apa gampang? Susah apa gampang? Satu. Nomor 2, aku memberikan jaminan rumah di tengah surga. Jaminan rumah di tengah. Jadi artinya ibu-ibu yang bisa dapat rumah di surga, punya villa di surga. Siapa? Kata Nabi siapa? Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Ninggalin sikap bohong, berbohong, ngawadul walaupun dalam bercanda. Ngabanyol, walaupun banyol jangan berbohong. Dijanjiin sama Nabi, orang tersebut dapat surga, dapat rumah di surga. Gampang apa susah? Kuncinya jangan ngawadul. Ulah ngawadul, ulah ngabohong. Jangan bohong. Bohong sama siapa? Sama suami otomatis. Bohong sama orang tua, bohong sama anak. Bohong sama anak. Nanti anaknya belajar, oh mama suka bohong, berarti saya juga mau bohong karena diajarkan oleh orang tuanya. Orang yang bisa ninggalin bohong, dia dapat jaminan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Yang ketiga, aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi. Berarti tingkatannya lebih besar lagi ini. Ada di pinggir, ada di tengah. Ini mah jaminan surganya yang tinggi. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus. Apanya? Bukan bajunya, bukan ibadahnya, bukan wajahnya, tapi yang bagus adalah bagus akhlaknya. Ini dia, orang tersebut dapat jaminan masuk ke dalam surga yang tinggi. Levelnya level surga yang tinggi. Masya Allah. Kalau cerita akhlak ibu, Masya Allah. Berarti dari berbagai keadaan, hadir majelis taklim dengan akhlak, duduknya rapi, pakaiannya sopan, di rumah berakhlak, dengan suami berakhlak, dengan anak berakhlak juga, dengan suami betul-betul menjaga ucapan lillahi ta'ala. Apa yang diucapkan oleh kita betul-betul tidak menyakiti hati suami. Bicara kepada anak juga tidak menyakiti hati anak. Sama semuanya. Laki-laki di rumah ketemu dengan istri, jangan sampai ucapannya
menyakiti hati istri, atau menyakiti hati anak. Itu semua orang yang bisa menjaga dapat jaminan surga yang tinggi. Masya Allah. Ini gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Kata Nabi, semua keturunan Nabi Adam masuk ke surga. Semuanya masuk, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Yang tidak mau adalah orang yang mau, orang yang taat kepadaku, orang yang mau masuk surga. Orang yang tidak mau adalah orang yang maksiat kepadaku. Artinya apa? Taat sama Nabi masuk surga. Tidak taat sama Nabi, wassalam sudah. Itu perjanjian yang sudah ditentukan, dan kita sebagai manusia dititipin apa? Pikiran, dikasih supaya bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Jangan nyalahin Allah. Wah, ini mah saya menjadi penjahat itu takdir dari Allah. Bukan begitu. Kalau begitu berarti semua orang bisa ngomong gitu. Kamu kenapa mencuri? Saya mencuri sudah takdir. Kalau gitu berarti seakan-akan Allah yang salah. Bukan. Kita jalan hidup itu punya jalan masing-masing. Mau kemana hidup ini? Mau dibawa kemana hidup ini? Apakah mau menuju ke surga? Apakah mau menuju ke neraka? Makanya sampai-sampai dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, ku anfusakum. Ini ayat buat semua orang. Jagalah diri kamu semuanya. Wa anfusakum, ku anfusakum, jagalah diri kalian semua. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Allah berkata kepada kita supaya pinter-pinter kita bisa menjaga diri dari api neraka. Kalau sikap kita sama suami tidak baik, berarti kita sendiri mempersiapkan masuk ke dalam neraka. Apakah ketemu di surga nanti suami istri? Belum tentu. Kalau istrinya baik, solehah, suaminya tidak baik, ya istrinya masuk surga, suaminya tinggal di neraka. Kalau suaminya soleh, istrinya membangkang, ya tetap di surga, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Tidak ada hubungan nanti. Makanya disebut nanti apa namanya? Manusia itu dengan saudaranya menjadi musuh. Ini kita ibu-ibu bisa jadi musuh nanti di akhirat. Nauzubillah. Kecuali orang yang bertakwa sama Allah. Ibu-ibu nanti bisa kumpul lagi di surga. Syaratnya satu, takwa sama Allah. Kedua, akhlaknya baik. Makanya dalam hadis Nabi dijelaskan, aktsarun nas yadkhulunal jannah, paling banyak orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya. Biasanya akhlak itu kan pertama dari mana? Dari lisan. Ngumpul dengan ibu-ibu, jangan sampai lisan ini nyakitin hati temennya, nyindir-nyindir, jangan sampai. Itu bisa menyakitkan hati orang lain. Terus apalagi pikiran, jangan sampai suudzon, buruk sangka. Temennya gak hadir,
Oh, buruk sangka jangan. Baik sangka aja, mungkin suaminya pengen ditemenin, mungkin anaknya, mungkin 1000 kemungkinan, supaya baik sangka. Jangan dibiasakan buruk sangka apapun itu. Ustadz nggak hadir, oh mungkin ustadznya padahal ustadznya nggak kenapa-napa. Buruk sangkanya ada, dosanya dicatat sama malaikat. Siapa? Malaikat atid. Jadi walaupun dipikirkan, mikirin suami tapi mikirinnya yang buruk, salah kita, can balik-balik ke mana ya. Mikir panjang lebar dan pikirannya pikiran yang buruk. Jangan lupa di situ ada malaikat atid mencatat, terus dicatat buruk. Jangan lupa umat Islam itu harus percaya rukun Islam, rukun iman. Di antara rukun iman apa? Percaya kepada para malaikat Allah. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang siap mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Kita lupa. Di majelis ingat, khusyuk. Di rumah, balik ke rumah, suaminya kalah, habis diceramahin. Suaminya habis diceramahin. Ibu-ibu, kita semuanya kepengen punya anak yang soleh solihah. Benar apa tidak? Kita harus jadi orang tua yang soleh solihah. Dari situ dulu. Kalau ngelihat anak tidak baik, ngeyel, ngambekkan, pundungan, marah-marah, jangan disalahin anaknya. Karena buah tidak jauh dari anak itu cerminan dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, anaknya insya Allah baik. Kalau orang tuanya kurang baik, anaknya siap-siap menjadi anak yang kurang baik. Makanya yang menentukan itu sikap, ibu. Anak menjadi baik apa tidak itu menentukan dari sikap. Kok ada itu anak kiai, kok begitu akhlaknya buruk, padahal anak kiai, mungkin dikasih makan yang tidak halal. Mempengaruhi anak juga. Makanan yang tidak halal, rezeki yang tidak halal, dikasih makan kepada istrinya, kepada anaknya, itu bisa mempengaruhi sikap dan akhlak istri dan anaknya. Ada satu cerita, istrinya Masya Allah, ibu, ini istri ibadahnya rajin, sikapnya bagus, akhlaknya sopan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berubah. Istrinya menjadi malas ibadah. Istrinya jadi ngelawan sama suami. Suami aneh, bingung, kenapa? Bertanya sama suatu ustadz. Satu ustadz tanya, saya mau nanya tentang istri saya. Kenapa istri saya yang tadinya baik kok kenapa menjadi buruk? Kata ustadz apa? Kamu mungkin dikasih rezeki yang tidak halal. Udah, saya nggak tanya pekerjaan kamu apa. Coba kamu koreksi apa yang kamu kasih kepada istri. Makanannya halal apa tidak? Udah, itu aja. Koreksi. Nanti balik lagi ke sini. Pulang, dia benar tobat, ya Allah. Terus akhirnya yang usaha-usahanya yang tidak halal pulang-pulangkan, semuanya diberesin semua. Diselesaikan. Sekarang dia ngasih rezeki kepada istri, rezeki yang halal.
Itu istri tanpa dinasehatin, tanpa dikasih jangan nasihat, enggak. Itu istri ibadahnya rajin lagi. Itu istri menjadi akhlaknya baik lagi. Masya Allah, pengaruh dari rezeki halal. Makanya dalam hadis Nabi, rezeki halal itu ibu, mau tidak mau orang yang makan rezeki halal pasti taat kepada Allah. Masya Allah, pengaruh rezeki halal. Pengaruh rezeki haram kebalikannya, mau tidak mau orang yang makan, yang pakai, yang melakukan, mau tidak mau dia akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa bahan koreksi. Kok sulit ibadah, kok sulit berbuat baik? Jangan-jangan rezeki ada rezeki haram. Pernah nipu orang, pengambil warisan punya orang, atau nipu sama saudara, dan hal dan lain sebagainya. Kita pikirkan, karena hidup kita itu nanti akan ada episode selanjutnya. Setelah dunia ada akhirat. Ibu sekarang kalau meninggal bukan selesai tamat, enggak. Ibu fulan meninggal tamat, enggak begitu. Ibu fulan meninggal, dia berarti pindah ke alam barzakh. Siap-siap menikmatin apa dapat nikmat kubur, apa dapat siksa kubur. Itu nanti bukan begini, aduh saya disiksa, ini mah udah ditakdirkan oleh Allah. Enggak begitu. Allah sedang ngasih apa? Pikiran, udah ngasih ilmu, udah ada pengajian, dijelaskan yang benar, ini benar, dijelaskan yang salah, ini salah, dijelaskan ini jalan ke surga loh, ini jalan ke neraka, silahkan pilih mau yang mana. Nanti di alam kubur nggak bisa. Bahkan nanti dalam kubur orang-orang pada pengen apa? Ya Allah, balikan lagi saya ke dunia, saya mau berbuat baik, saya mau berbuat amal Sekarang kita udah meninggal apa belum? Masih ada? Coba cubit dulu, ada gak? Ada. Kalau masih ada berarti masih ada kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni aku sering suuzon. Dari mulai nikah sampai saat ini suuzon terus. Ya Allah, ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Sering apa lagi? Ya Allah, ampuni aku sering emosi sama orang tua, sama anak, khususnya sama suami, sering debat. Astagfirullahaladzim. Apalagi, ya Allah, jika selama ini aku berbuat zalim, hartaku yang aku makan harta haram, mulai hari ini aku mau kembalikan harta-harta haram kepada pemiliknya. Mulai hari ini saya mau tobat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu semua mesti kita hitung dari sekarang, sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang disampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau dijamin sama Rasul masuk surga, mau apa tidak? Tadi surga yang paling tinggi apa? Orang yang akhlaknya baik. Ini sulit ibu. Bertemu sama orang tua, apalagi orang tuanya sudah usia 90 tahun. Waduh. Udah gitu orang tuanya sakit-sakitan. Waduh. Ini anak biasanya baik apa marah-marah? Ini anak biasanya yang tidak iman kepada Allah, yang tidak belajar agama yang baik. Ini orang tua bisa dimarahin tiap hari. Umi belah jorok atau Umi teh di mana-mana. Umi sing dahar teh sing kabener. Masya Allah. Dia lupa itu yang dimarahin siapa? Ibunya.
Dan ibunya ketika dia benci, siap-siap Allah benci kepada anak ketika orang tuanya benci. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah ada dalam pada orang tua. Wasukhtuhu fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah juga ada pada orang. Tapi jangan dipakai senjata, ibu-ibu. Jangan dipakai Neng, kadieu neng. Lamun teu nurut, Allah ge entersep ka maneh. Wah, pakai senjata. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh dipakai senjata. Itu namanya senjata. Senjata apa? Supaya anaknya nurut. Jangan. Kalau ngelihat anak tidak nurut, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, jika anakku tidak nurut, jika dulu aku waktu kecil tidak nurut sama orang tuaku dan itu salah di hadapanmu, ampuni kesalahanku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jika anakku tidak nurut, jika anakku membangkang, melawan, karena dulu aku juga ngelawan sama orang tuaku, ya Allah ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Jarang nggak orang yang memikir ke situ? Padahal buah itu tidak jauh dari, berarti ada kesalahan dari orang tua. Kata anak-anak, oh begitu orang tua yang salah. Bukan begitu juga. Anak juga harus belajar. Kalau usianya sudah balik, beda lagi sudah. Itu kalau anaknya sebelum balik. Kalau sudah balik kayak di sini, ini udah balik semuanya. Kalau sudah balik semuanya, berarti catatan amalnya sudah misah. Benar gak? Catatan amalnya bukan hubungannya dengan orang tua, tapi beda sendiri sudah. Berarti kalau ada yang tidak baik, ya berarti harus bisa merubah sikap, merubah akhlak. Beruntung orang yang akhlaknya bisa ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil, Nabi Muhammad masuk rumah. Di rumah ada roti. Rotinya sudah ketutup sama debu. Sama Nabi ditiup, diusap-usap rotinya, kemudian sama Nabi dimakan. Bilang kepada istrinya Siti Aisyah, ya Aisyah, kenapa roti ini berdebu dan tidak dibersihkan, tidak dirawat? Wah, ketahui wahai Fatimah, wahai Aisyah, kalau rezeki sekecil apapun rezeki tidak disyukuri, itu bisa menghilang dan sulit kembali. Jadi kalau punya rezeki harus banyak-banyak disyukuri. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi mendidik istrinya seperti itu. Jadi ibu-ibu yang punya suami, syukuri alhamdulillah punya suami. Suaminya ganteng. Kalau ibu galak-galak nanti suaminya diambil Jadi syukuri punya suami, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Punya penghasilan, alhamdulillah. Tidak punya suami, alhamdulillah. Tetap Ustadz, syukurnya yang mana? Kita dikasih mata, pernah gak bersyukur? Gak pernah. Dikasih mata, ya Allah alhamdulillah, Engkau banyak memberikan nikmat. Nikmat yang mana? Mata bisa melihat. Punya pikiran bisa berpikir. Punya tangan bisa bergerak, tuh tangan. Ibu semuanya, tangan itu tidak semuanya orang tangannya bisa bergerak. Ada gak orang tangannya gini susah? Ada. Itu yang biasanya susah bergerak, orangnya kaku, orangnya galak, orangnya galak, orangnya galak, kaku, akhirnya tangannya nggak bisa gerak. Disebutnya apa? Stroke. Disebutnya stroke. Kalau sudah stroke, gimana? Sudah. Makanya jangan galak. Jangan galak. Ini betulan. Banyak orang yang stroke, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, gara-gara dulunya tidak mensyukuri nikmat.
Malah yang ada marah-marahin suami. Bahkan naudzubillah, sampai suaminya dimarahin terus. Habis pagi dimarahin, siang dimarahin, kalau malam mah nggak dimarahin, malam mah siang marahin lagi, pagi dimarahin lagi, kalau malam nggak dimarahin kalau malam. Tapi nggak disyukuri. Itu nikmat bisa hilang. Nikmat bisa hilang. Jadi kembali lagi kepada kajian kita bahwa jaminan Nabi Muhammad itu betul. Kalau kita pengen masuk surga, yuk sama-sama kita menjalankan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bulan apa? Bulan Maulid. Bulan Maulid itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Kata Nabi, orang yang berkumpul ya nanti di surga itu nanti sama Nabi siapa? Orang yang akhlaknya baik, ikuti akhlak Nabi. Sholat mah tiap hari ya ibu-ibu, sholat tiap hari sholat. Tapi kalau mulutnya tidak bisa dijaga, ya siap-siap nanti di akhirat disiksa, di alam kubur disiksa, di neraka jelas, di neraka jelas. Terus gimana jalan keluarnya? Bukan saya nakut-nakutin, bukan. Jalan keluarnya yuk sama-sama mohon ampun sama Allah. Dalam sekarang niatin, niat ya Allah mau berubah lillahi ta'ala, berbuat baik karena Allah, bukan berbuat baik kepengen dagangannya laku. Berbuat baik lillahi ta'ala, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian semua, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik kepada suami, baik kepada anak, baik kepada saudara, baik kepada tetangga, baik kepada semua manusia. Yang jahat sama kita maafin, fa'fu anhum. Jahat maafin, jahat lagi maafin, jahat lagi ya Allah ampuni dosanya, amin. Terus itu berarti mencoba mengikuti perintah Allah. Sulit, itu sulit. Coba, tapi harus dicoba ngikutin perintah Allah. Dijahatin sama tetangga, ya Allah tetangga saya jahat, ampuni dosa-dosanya, amin. Masya Allah. Berarti ini orang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik, dia dapat jaminan masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.